Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Bersukacita bisa menjumpai Ibu Bapa dan saudara-saudara di pagi ini untuk bersama-sama satu dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 14 Januari 2023. Berlimpah kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mari nyatakan ucapan syukur kita kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4-10 ini menjadi perikop untuk kita dengar dan renungkan bersama di pagi ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang bersujud di hadirat-Mu yang kudus. Kiranya kami dilayakkan, karena sesungguhnya Tuhan, kami membuktikan, iman kami menyaksikan dan menikmati tentang karya-karya besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami telah menikmati kuasa Tuhan mengiringi peristirahatan kami. Kasih Tuhan menyatakan berkat, menyediakan dan menghadirkan hari ini untuk kami jalani. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi kami semua. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan kuat, tidak akan mampu untuk bisa menjalani kehidupan dengan segala keberadaannya pun dalam aktivitas. Olehnya itu, di pagi ini Tuhan bersama meneduhkan hati. Kami datang di hadirat-Mu serta membuka hidup kami untuk menerima firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami, menerangi kami, mengajar kami, dan mengingatkan kami bagaimana sesungguhnya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semata tuntunan Roh Kudus, hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu. Olehnya itu, kami sudah sedia mendengarnya. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4-10. Firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan,
untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Tuhan yang memilih, pasti Ia menolong. Tuhan yang memilih, pasti Ia menolong. Itu tema kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta sedang bercakap-cakap dengan salah satu anggota PPGT yang terpilih menjadi bakal calon majelis gereja. Pemuda ini menyampaikan beberapa alasan penolakan dan berkata kepada pendeta, "Saya masih muda, Pak Pendeta. Saya belum berpengalaman. Kaki saya bergetar ketika berdiri di depan orang banyak. Saya tidak bisa membawa kendaraan. Bagaimana mungkin saya bisa melayani dalam keadaan seperti ini?" Tapi dengan senyum pendeta itu menjawab, "Tuhan mengenalmu, nak." Saudara-saudara, ungkapan Yeremia atas panggilan Tuhan dalam bacaan kita saat ini mirip dengan alasan-alasan di atas yang menyatakan ketidaksiapan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yeremia menyampaikan rasa ketidakmampuannya dalam hal tidak pandai bicara dan juga ia merasa masih sangat muda. Dalam keadaan tersebut, Tuhan tetap mengharapkan agar Yeremia bersedia melaksanakan perintahnya. Tuhan memberi penguatan dan semangat untuk tidak takut, serta meyakinkan bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberi perintah, Ia juga yang akan memampukan. Terlebih keyakinan bahwa jauh sebelum dilahirkan, Tuhan sudah mengenal, menguduskan, dan menetapkan Yeremia. Tuhan memberi kepastian bahwa Dia akan menyertai dalam menjalankan tugas yang berat ini, yakni memberitakan penghukuman Tuhan bagi bangsanya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan mengenal Yeremia, pun kita semua dikenal oleh Tuhan. Kiranya saudara dan saya, semua kita juga meyakini bahwa sekalipun kita diberi tanggung jawab yang menurut hati kita tidak sanggup melakukannya, percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan yang memilih, Ia pasti menolong kita. Manusia memang terbatas, tetapi kasih Kristus menjangkau dan menyempurnakan kita untuk tugas mulia itu. Jadi, berilah diri saudara-saudara untuk dipakai Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih bahwa sesungguhnya kami adalah pilihan-pilihan-Mu yang mana dalam kehidupan kami Kau mempertanggungjawabkan suatu pengutusan untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan penghukuman-Mu, keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa terkadang dan bahkan sering kami merasa tidak mampu karena kami mengukur kekuatan dan keterbatasan kami masing-masing. Entah kami masih muda, kami sudah tua, kami tidak punya waktu, dan alasan-alasan lain Tuhan. Namun sesungguhnya Engkau lebih mengenal kami. Engkau lebih tahu dengan keterbatasan yang kami miliki. Dan ketika Engkau memilih dan mengutus kami, tentunya dalam keterbatasan itu, Kau sendiri yang memperlengkapi dan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk penguatan firman pagi ini. Ketika kami mau menjalani hidup, maka disitulah kami akan mewujudkan panggilan dan pemilihan ini untuk melakukan segala keinginan dan kehendak Tuhan, kebenaran dan keadilan Tuhan dalam hidup kami, baik itu di keluarga,
di pekerjaan, di usaha kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Bapa di dalam sorga, kiranya kami dimampukan untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang bisa menerangi, menjadi garam di tempat di mana kami ada. Bapa di sorga, kami juga bermohon bahwa untuk menjalani hidup dengan panggilan dan pengutusan itu, kami mohonkan Engkau yang menolong kami sehingga memperlengkapi kami kekuatan, kesehatan, dan perlindungan, bahkan kecukupan. Kami tahu dan sadar dengan kemampuan usaha pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya itu memberikan kecukupan bagi kami atas segala jerih dan lelah yang dijalani oleh jemaat. Berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bisa ikut dan melibatkan diri dalam ibadah pada pagi ini. Kami doakan mereka Tuhan dimanapun mereka ada. Tuhan berkati mereka dalam keluarga, dalam rumah tangga dan usaha. Berkati mereka yang sakit Tuhan. Banyak di antara saudara-saudara kami baik dalam jemaat maupun di luar jemaat. Mereka menjalani pergumulan oleh karena gangguan kesehatan. Tapi Tuhanlah pohon kehidupan yang akan menjamah, memberkati semua bentuk layanan. Juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan kiranya Engkau kuatkan dan hiburkan. Mereka kehilangan anggota keluarga, tetapi sesungguhnya mereka yang mati dalam Tuhan adalah mereka yang berbahagia karena mereka tidak lagi menjalani kesusahan dan penderitaan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami juga berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk para janda. Berdoa buat anak-anak yatim. Berdoa buat para duda. Tuhan berkati mereka semua dalam kondisi dan keberadaan. Tuhan yang akan menguatkan, menghibur, dan senantiasa mensukacitakan mereka. Berdoa buat anak-anak kami yang bertumbuh sementara menjalani pendidikan. Tuhan berkatilah. Kiranya bimbingan didikan dari orang tua untuk memperlengkapi rohani mereka akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan usia mereka, kelak menjadi dewasa dalam usia dan juga dewasa dalam iman. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau jalani. Kami dengan penuh harapan menikmati berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari langkahkan kaki, jalani hidup dalam panggilan, tetaplah nyatakan kebenaran, keadilan, dan keselamatan sesuai panggilan saudara dari Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita, selamat beraktivitas.